Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hongkong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam, mulai dari yang menyenangkan, manis, sampai kepada yang pahit, getir, dan menyakitkan. Banyak di antara kita ketika dihadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan, ada masalah, ada kegagalan, ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, penyakit, dan sebagainya, cenderung kita memiliki respons negatif. Kita bisa kecewa, bisa putus asa, marah, mengeluh, dan bersungut-sungut. Sikap-sikap yang demikian justru akan menjadi musuh besar dan penghalang utama untuk kita berjalan di dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita, saudaraku. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk, sebagai cara dan sarana untuk membentuk dan mempersiapkan dan menggenapkan rencana Tuhan yang sempurna bagi kita. Saudaraku, ayat nas di atas menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepada Tuhan dan belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara, jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu, jangan engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena, saudara. Saudara, selama kita masih berada di dunia ini, kehidupan kita tidak luput dari masalah dan penderitaan. Mengapa dunia dipenuhi dengan masalah? Masalah dan penderitaan timbul karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun sebagai orang percaya, kita tidak usah takut dan cemas, karena Tuhan bisa memakai semua masalah atau penderitaan yang terjadi untuk menarik kita lebih semakin mendekat kepada Tuhan. Seringkali situasi sulit atau masa-masa gelap di dalam kehidupan kita memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kala kita terluka, tak berdaya karena sakit, gagal dalam rumah tangga atau studi, ditinggalkan oleh orang yang kita kasih dan sebagainya, kita menangis dan berteriak kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Seperti Hana dalam pergumulan berat, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Daud berkata,
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, mari kita belajar untuk bersabar dan tetap menaruh iman, pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, saudaraku, termasuk masalah-masalah yang terjadi dan yang kita alami. Oleh karenanya, serahkanlah beban itu kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam setiap masalah kita, dan Tuhan menjadikannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik karena ada pengorbanan yang sempurna yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari saudaraku, jangan kita cemas, jangan kita khawatir dan takut. Sebab apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti turut bekerja dan mendatangkan segala kebaikan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal dalam hidup kami, dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Ajar kami setia untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun berada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, dan goncangan, mari Tuhan tolong mereka bebaskan, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pendidikan, bisnis, pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan, saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.